Oke, selamat pagi adik-adik semua. Jadi sesuai dengan janji kakak akan membahas tentang tes kesehatan ya. Karena kemarin banyak banget yang sudah bertanya kaitannya terkait dengan tes kesehatan. Nah, kita juga sambil menunggu pengumuman ya. Kapan sih sebenarnya pengumuman? Sudah kakak jelaskan juga di video sebelumnya. So, mari kita bahas aja sambil kalian mempersiapkan diri ya. Jadi yang pertama yang akan kakak bahas ya, mengenai kesehatan jiwa. Nah, ini sangat menarik karena di tahun sebelumnya, mulai dari tahun sebelumnya ya, diberlakukan tes kesehatan jiwa pada tahap tes kesehatan di sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri juga pada tahap psikotes, kalian bisa beli buku kakak, karena di sana kakak sudah cantumin pengalaman kakak, tips dan trik, kemudian soal, serta pembahasan, serta cara-cara menggambar, sudah kakak jelaskan di sana. Nah, jadi kita akan lanjut kembali ke video mengenai tes kesehatan jiwa. Kenapa kakak menjelaskan tes kesehatan jiwa terlebih dahulu? Karena pada saat nanti kalian tes kesehatan itu akan dibagi menjadi dua sesi. Mungkin akan berlaku tahun ini juga. Jadi misal ada 100 jumlah peserta yang mengikuti tes kesehatan, maka 50 pertama itu akan mengikuti tes kesehatan jiwa dan 50 selanjutnya langsung ke tes kesehatan. Kemudian setelah semua selesai akan tukar 50 pertama lanjut ke tes kesehatan dan 50 terakhir tadi lanjut ke tes kesehatan jiwa. Jadi ini untuk mengefisiensi waktu karena jumlah yang sangat banyak khususnya calon taruna ini ya. Baik. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui, kesehatan jiwa itu merupakan tes tulis yang harus kalian hadapi, di mana tes kesehatan jiwa ini menyangkut tentang kepribadian kalian. Ya. Jadi sama seperti halnya seperti bagian sedikit dari tes psikologi, cuma jumlah soal yang cukup banyak dan kalian harus memilih salah satu dari sikap yang disuguhkan pada saat pertanyaan tersebut. Nah, untuk jumlah soal itu dari 225 soal sampai 600 soal tergantung di mana tempat kalian nanti tes dan tergantung berapa soal yang akan diberikan oleh pihak psikologi atau penilai. Nah, di kesehatan jiwa ini, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kalian pelajari. Kalian cukup menjawab dengan jujur dan menjawab sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau sesuai dengan kepribadian kalian. Sekali lagi, tidak ada yang perlu dipelajari pada saat tes kesehatan jiwa. Kalian cukup jujur untuk menjawab apa yang ada di diri kalian. Karena ini terkait dengan kejiwaan atau kepribadian kalian. Nah, sampai di sini kalian paham? Apabila kalian paham, silahkan komen di bawah seperti biasa. Komen paham apabila kalian mengerti apa yang kakak sampaikan sampai saat ini. Baik, apabila kalian sudah paham, kita akan lanjut. Jadi, pada saat tes kesehatan jiwa, itu kalian diberikan waktu kurang lebih 60 menit ya. Kurang lebih 60 menit apabila soal yang kalian terima itu 225. Nah, jadi tergantung lagi jumlah soal yang diberikan nanti dan tentu apabila lebih banyak, waktu akan lebih banyak juga. Nah, jadi untuk gambaran pertama yang kakak kasih tahu, apabila kalian diberikan soal sebanyak 225 soal, jadi waktu yang diberikan itu kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Nah, saran kakak juga kemarin sudah melakukan tes keswa ya, atau kesehatan jiwa dengan soal 225 dan waktu 60 menit. Saran kakak kalian jangan panik. Yang pasti ada soal yang bakal diulang. Pastikan kalian konsisten menjawabnya. Apabila di awal kalian menjawab pilihan kedua, silahkan apabila ada pertanyaan yang mengulang, kalian tetap konsisten untuk menjawab pilihan kedua tersebut. Jangan sampai kalian pelin-pelan. Yang pertama di awal kalian menjawab pilihan satu, kemudian setelah diulang lagi soalnya kalian menjawab pilihan dua. Nah, itu nanti akan mempengaruhi faktor penilaian kalian saat kesehatan jiwa. Nah, jadi makanya yang dapat kakak sampaikan, kalian harus benar-benar konsisten untuk menjawab pilihan-pilihan tersebut. Nah, kakak tadi sampaikan, kalian tidak perlu belajar karena soal mudah, karena tentang kepribadian kalian. Nah, itu benar apa yang kakak sampaikan menurut kakak pribadi. Tapi kakak tekankan,
you have to be consistent for your answer, oke? Jadi kalian harus sangat-sangat konsisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, pilihan-pilihan tersebut. Nah, ketika kalian membaca dengan cepat, tidak semerta kalian harus melupakan pernyataan tersebut, ya, atau pilihan tersebut. Karena untuk pilihan-pilihan selanjutnya, di soal-soal mungkin rentan lagi, soal ke-30 atau soal ke-60, pasti akan diulang pilihan-pilihan tersebut. Nah, jadi kalian harus benar-benar ingat, harus benar-benar mengerti apa yang kalian pilih, walaupun kalian membaca dengan cepat karena terkejar waktu ya. Tapi kalian harus konsisten dalam menjawab hal tersebut. Kalau kalian pilih 2, untuk selanjutnya apabila diulang soalnya atau pernyataannya, kalian pilih 2 juga. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kesehatan jiwa ini juga nanti tidak dilihat benar salahnya mengenai penilaiannya ya, tidak dilihat benar salahnya karena yang namanya kepribadian atau kesehatan jiwa itu tidak bisa dinilai berdasarkan angka ya. Jadi kalian jawab apapun nanti tidak ada benar, tidak ada salah. Makanya kakak sampaikan kalian jawab sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasakan, serta apa yang kalian sehari-hari lakukan atau tentang kepribadian kalian sendiri. Nah, misal salah satu contoh soal, saya ingin diperhatikan oleh orang-orang sekitar saya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, saya suka menolong seseorang yang ingin meminta tolong kepada saya. Nah, itu contoh ya. Kalau misal kalian memilih pilihan 2, saya suka menolong orang, kemudian di soal selanjutnya ada pilihan seperti ini. Saya suka membalas kesalahan orang. Kemudian di atasnya saya suka mencari perhatian seseorang. Nah, manakah yang kalian pilih? Karena di pilihan pertama kalian memilih membantu orang dibanding suka mencari perhatian orang. Sedangkan di pilihan kedua soal berikutnya, kalian suka mencari perhatian orang atau suka membalas kesalahan atau perkataan orang yang kasar kepada kita. Nah, ini juga harus hati-hati. Memang ada hal sisi buruk, ada hal sisi negatif. Tapi yang namanya soal diulang pasti akan mengecoh kalian. Nah, disinilah yang kakak bilang konsistensi kalian harus dipertahankan. Nah, sampai sini mungkin kalian udah paham atau masih bingung. Karena kakak cuma bisa memberikan apa yang kakak dapat, pengalaman yang kakak dapat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian ke depannya. So, mungkin itu sih. Kalau misalnya kalian paham, silahkan komen paham di bawah. Nanti kita akan lanjut untuk tes kesehatan dari atas sampai bawah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kakak akan jelaskan. Dan tetap pantengin aja channel kakak, karena kakak akan upload yang pasti sebelum jadwal tes kesehatan, agar kalian bisa mempersiapkan diri dan bisa lebih memahami apa yang akan diteskan pada saat tes kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap support channel Taruna Indonesia TV dan support Instagram dari Taruna Indonesia TV. So mungkin itu, and see you next time. Bye bye.